Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habib Isnani, NPM 1901 2011 201338 dari kelas AMDD. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yakni PT Bulan Sabit cabang Sumatera. Untuk PT Bulan Sabit adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri, makanan, dan minuman atau F&B. Nah, cabang dari PT Bulan Sabit terdapat dari 3 daerah. Yang pertama Sumatera, yang kedua Kalimantan, yang ketiga Sulawesi. Nah, di sini saya sebagai General Manager dari kantor cabang Sumatera diminta untuk memenuhi laporan perkembangan yang terjadi selama 3 bulan sejak perusahaan cabang tersebut berdiri. Ada 5 tahapan fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama yaitu perencanaan produksi, yaitu menentukan produk apa yang akan dibuat. Yang kedua, pengaturan rute produksi, mendaftar list bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, pengelolaan anggaran, memesan bahan baku yang akan dipesan dan dilakukan kajian uji kelayakan. Yang keempat, ada rencana produksi, yaitu mendata dalam inventory bahan baku yang dipesan. Yang terakhir yaitu pemantauan stok. Di sini stok bahan dan produk juga harus dihitung untuk menghindari kelebihan atau kekurangan manufaktur. Nah, untuk aplikasinya saya menggunakan aplikasi Odoo. Untuk langkah pertama yakni kita klik odoo.com, kemudian akan muncul seperti ini, kemudian klik Start Now. Nah, kemudian akan dipilihkan klik Inventory, Continue, kemudian kita harus mengisi first and last name, email, nama perusahaan, nomor telepon, country, dan lain-lain. Kemudian Start Now. Nah, untuk lanjut demonstrasinya, nah, langkah pertama, jika tidak ada tabel akuntansi, pembelian, persediaan, pabrik, kita harus terlebih dahulu menginstal di menu aplikasi ini. Nah, contohnya penjualan sudah terpasang, akuntansi sudah terpasang. Untuk yang pertama, kita masuk pada menu persediaan. Untuk persediaan, kita langsung dapat mengklik produk. Nah, di sini saya sudah membuat 20 lebih menu makanan atau produk dari PT Bulan Sabit. Untuk produk baru berikut caranya, yakni klik buat, kemudian kita tulis nama produknya seperti nasi bebek. Kemudian kita centang yang dapat dijual. Tipe produknya produk konsumsi, karena produk ini dikonsumsi. Jasa itu untuk jasa, storable produk itu untuk disimpan dalam gudang. Kita klik saja yang produk konsumsi. Harga jualnya kita pakai harga 20.000. Nah, otomatis harganya menjadi 22.000 karena itu terkena pajak pelanggan sebesar 10%. Untuk modal yang kita buat 10.000. Untuk kategori produk bisa ditambahkan untuk kategori makanan atau minuman dengan cara mengeditnya di sini untuk kategori produk. Jika sudah, kita klik simpan. Nah, kemudian yang kita simpan tadi sudah tersimpan pada menu produk. Kemudian
kita masuk dalam penjualan. Nah, di sini saya sudah membuat pelanggan sebanyak 5, terdiri dari ada tunai dan kredit. Bagaimana sih untuk cara membuat pembayaran secara tunai? Kita langsung saja klik buat nama pelanggan baru, misalnya tambah produk, misalnya saja bakso super. Kemudian capcay, minumnya es campur. Nah, tiga produk ini sudah masuk dalam list ada pelanggan hari. Expiration ini yaitu untuk pembayarannya sampai tanggal berapa, batas pembayarannya. Untuk tunai harus sesuai sama tanggal yang dipesan, tanggal 28. Syarat pembayarannya kita klik kontan karena tunai. Nah, kemudian sudah selesai, klik confirm. Nah, ini sudah semua. Lalu kita klik create invoice. Nah, create invoice kita dipilihkan regular invoice, down payment, presentasi, down payment, jumlah data. Kalau kita tunai, kita langsung saja klik regular invoice, create and view invoice. Nah, jika sudah, kita klik konfirmasi. Kemudian ada tulisan referensi pembayaran INV 2021 ini, yaitu terus kemudian kita klik rekam pembayaran. Nah, untuk karena tunai sebenarnya kita isi cash jumlahnya yang tertera dalam pesanan pelanggan tadi, invoice-nya ini, kemudian klik create payment. Nah, sampai ada tanda in payment berarti pelanggan Heri atas nama Heri sudah membayar pada tanggal 28 bulan 12 2021. Nah, sekarang kita akan membuat pembayaran secara kredit. Langkah sama kayak tadi, klik buat, kemudian ketik nama pelanggan, misalnya Buyung, tambah produk ayam bakar 1 ekor, kemudian bakso super, bakso capcay, nah, produk sudah dibeli oleh pelanggan. Kita langsung klik expiration, batas pembayaran yakni kita buat 3 harian lah, tanggal 30. Status syarat pembayarannya 15 hari karena ini kredit ya. Nah, ketika sudah semua, klik confirm. Nah, sudah. Kemudian kita klik pengiriman ini. Nah, klik pengiriman sudah, kemudian kita klik validasi. Kemudian kita klik validasi, kita apply.
Nah, ketika sudah, kita back, kemudian kita klik create invoice. Nah, create invoice dalam menu kredit sama kayak tadi, ada regular invoice, down payment. Down payment itu sama dengan DP. DP berapa persen, untuk down payment DP jumlah tetap. Nah, untuk kita pilih saja regular invoice, create regular invoice. Nah, sudah faktur pelanggan, draft pelanggan Buyung sudah semua. Kemudian kita klik konfirmasi. Terus kita klik rekam pembayaran. Nah, karena ini pembayaran sistemnya kredit, maka kita pilih yang bank. Untuk yang cash tadi secara tunai ya, sekarang kita pilih yang bank. Tanggal pembayaran tanggal 28 sudah, terus kita create payment. Nah, ini sudah ada tanda in payment, artinya sudah dibayar. Nah, kemudian kita masuk lagi pada tabel akuntansi. Nah, dashboard akuntansi ini terdapat banyak pilihan, yakni secara coba kita lihat pada tabel cash. Nah, pada tabel cash ini, yang tadi pelanggan sudah membayar melalui cash akan masuk pada menu dashboard akuntansi ini. Nah, ini yang cash sudah terdapat invoice ini sejumlah 51.700 sekian, jumlahnya 203.500. Nah, kemudian untuk yang bank, yang pembayaran secara kredit tadi, masuk pada menu bank, klik ini. Nah, untuk yang kredit tadi sudah ada 115.500, ini 233.700. Nah, dalam dashboard akuntansi ini terdapat ada ayat jurnal, penjualan, pembelian pangkas, terhadap laporan umum, yaitu laba rugi, saldo, executive summary, cash flow statement. Nah, coba kita lihat di laporan umum laba rugi ya. Nah, ini laporan laba rugi perusahaan PT Bulan Sabit. Nah, untuk pendapatan, biaya pendapatannya sudah tertera, beban depresiasi total beban, coba saldo. Nah, saldo kita piutang yang tadi 26.250, aset lancar 436, dan lain-lain. Nah, sekian presentasi untuk memenuhi tugas puasa AMD kelas D. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.